penegak hukum diminta mengusut dugaan mafia hukum yang mempengaruhi keputusan Pengadilan Negeri Medan saat melaksanakan eksekusi pemukiman masyarakat di Jalan Jati 2 kawasan Pulau Barayan Medan, Sumatera Utara 27 Juni 2011 lalu. Sebab surat PT Medan yang merekomendasikan Ketua Pengadilan Negeri Medan mengatas Melau untuk diberikan teguran lisan bisa dijadikan celah untuk mengusut unsur pidana dari kasus tersebut. Ini sudah menyangkut hak hidup orang banyak. Rumah yang dihuni selama puluhan tahun dan dilengkapi sertifikat terampas dan dirubuhkan akibat putusan pengadilan. Unsur pidana di balik kasus itu harus diusut, sehingga bisa membawa efek jera bagi hakim lainnya. Semua pihak yang terlibat termasuk oknum polisi yang turut melakukan pembongkaran rumah harus diproses secara pidana, tegas Koordinator Republik Corruption Watch, Ratno kepada SP, Jumat 17 Mei. Ratno mengatakan eksekusi pemukiman penduduk berdasarkan putusan pengadilan tersebut ditengarai ditunggangi mafia hukum dan mafia tanah, sebab pelaksanaan eksekusi yang melibatkan oknum aparat tersebut masih diproses hukum itu. Pelaksanaan eksekusi itu pun merupakan pelanggaran HAM berat. Kasus ini pun diharapkan menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono supaya menekan aparat untuk mengungkap kasus itu. Seperti yang diketahui, Pengadilan Tinggi Medan menyurati kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung tertanggal 7 Mei 2013 dengan nomor surat 360 BP AV 2012 terkait surat pengaduan dari Jonggi M. Simorangkir tertanggal 30 April 2012 nomor 730 P 4 2012 tentang eksekusi pemukiman penduduk seluas 7,5 hektar oleh Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan pengaduan Jonggi, PT membentuk tim pemeriksa tertanggal 13 Agustus 2012 nomor W2.U strip 4143 strip PW.07.10 strip 8 strip 2012. Tim pemeriksa ini terdiri dari Ridwan Sorimalim Damanik sebagai ketua tim, Hasyarial Sidik, Syamsul Bari Borut sebagai anggota tim, dan Harsono sebagai sekretaris melakukan pemeriksaan, ujar Humas PT Medan Manaan Sitompul. Manaan mengatakan tim yang dibentuk saat melakukan pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa terlapor tidak profesional dalam melihat objek perkara, sebab pemerintah jurusita melanjutkan eksekusi terhadap objek perkara yang diketahui terdapat pihak ketiga tidak tersangkut dalam perkara yang dijatuhkan putusan secara first take. PT Medan merekomendasikan agar Ketua PN Medan mengatas Malu supaya dijatuhi sanksi teguran sebab pihak ketiga sebagai pemilik tanah dan bangunan atas tanah objek perkara sedang mengajukan gugatan dan masih dalam proses hukum. Namun, eksekusi itu tetap dilanjutkan, jelasnya. Kuasa hukum masyarakat di Pulau Barayan, Jonggi Simorangkir, menyampaikan pemukiman yang dieksekusi itu sudah dihuni oleh masyarakat dari tahun 1975. Tiba-tiba harus digusur atas perintah yang dikeluarkan pihak pengadilan negeri. Padahal masyarakat yang menempati rumah di lahan itu memiliki sertifikat hak milik. Keabsahan dari sertifikat tersebut dikeluarkan oleh negara dan memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, kenapa bisa digusur? Anehnya, oknum aparat justru mengawal pengamanan eksekusi ini, ungkapnya. Menurutnya, eksekusi permukiman penduduk di Jalan Jati kawasan Pulau Barayan ini berawal dari gugatan Abdul Kriman terhadap Ruslim Lugianto melalui Pengadilan Negeri Medan. Gugatan itu sesuai dengan nomor perkara 113 Perdata Gugatan 2016 Pengadilan Negeri Medan. Hakim yang menyidangkan perkara itu adalah Dolman Sinaga. Keduanya diduga bersekongkol dengan pura-pura terlibat persengketaan di pengadilan. Hakim memenangkan gugatan Abdul Karim. Hal yang mengherankan, masyarakat terkena imbas dari hasil gugatan dan putusan yang dikeluarkan pengadilan tersebut. Masyarakat tidak pernah digugat oleh orang bersangkutan. Selain itu, tidak ada hubungan antara Ruslim Lugianto apalagi sampai mewakili atau mengatasnamakan masyarakat. Masyarakat mempunyai kepemilikan sah atas rumah yang sudah di puluhan tahun ditempati itu. Menurutnya, pengadilan mengeluarkan surat perintah eksekusi itu tertanggal 27 Juli 2011 berdasarkan surat penetapan eksekusi nomor 20/X/2010/113 PDT.C /2006 PN Medan. Saat eksekusi itu dilaksanakan, masyarakat melakukan perlawanan. Bahkan eksekusi itu dianggap tidak tepat dan syarat dengan kepentingannya.
Soalnya, laporan pengaduan masyarakat ke polisi sampai saat ini belum membuahkan hasil. Jonggi sangat menyayangkan tidak ada pencegahan dari aparat penegak hukum. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Ahmad Sestro terkesan seperti pura-pura tidak mengetahui kejadian. Padahal ada kasus pidana di balik kasus ini. Mereka di Tenggarai mengetahui hal ini, namun tidak mengambil tindakan hukum. Jonggi mengatakan masyarakat korban dari mafia hukum tidak lagi mempercayai kinerja Polda Sumut. Masyarakat tidak percaya kepada penyidik karena kasus ini sudah sangat lama dilaporkan, namun tidak ada pihak-pihak yang diproses secara hukum. Bahkan masyarakat mencurigai polisi juga terkait di balik eksekusi lahan di kawasan Pulau Brayan tersebut. Seperti ada negara di dalam negara ini. Kekuasaan di daerah ini seperti dikendalikan oleh mafia yang diduga bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ini sudah tidak benar lagi. Apalagi tidak ada keadilan buat masyarakat kecil. Apakah masyarakat harus memberikan perlawanan dengan cara besar baru kasus ini menjadi perhatian? Kasus ini harus sampai ke pusat, katanya. Menurut kasus ini sudah dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Lembaga anti kekerasan atas hak asasi ini pun sudah menemukan indikasi keterlibatan aparat di balik eksekusi tersebut. Selain melaporkan ke Komnas HAM, masyarakat juga meminta Komisi Yudisial atau KY meliputi ulang postingan eksekusi Hakim Pengadilan Negeri PN Medan. Jangan memikirkan diri sendiri dengan mengorbankan masyarakat kecil. Ini bisa berdampak pada perlawanan rakyat terhadap aparat penegak hukum. Harus ada kesadaran bersama dari semua pihak, termasuk kalangan DPR untuk membantu masyarakat. Jangan biarkan mafia penguasa daerah ini sebutnya. Berikan kritik dan saran saudara terhadap pembelajaran selama perkuliahan. Menurut pengalaman yang kami dapat selama perkuliahan di mata kuliah Hukum Tata Lingkungan dengan Bapak Martono Agusti, banyak hal positif yang kami dapat. Mulai dari peringatan Hari Lingkungan Hidup dengan diadakannya mengadakan praktek penanaman pohon dan tumbuhan lain. Dan juga belajar cara memelihara lingkungan sekitar dan kami mengerti akan perlunya kepedulian terhadap lingkungan. Bapak dosen juga memberikan semangat untuk belajar dengan cara memberikan sedikit penghargaan terhadap kelompok yang melakukan presentasi terbaik. Sedikit saran dari kami kepada Bapak dosen selama perkuliahan yaitu bagian pemilihan kelompok yang terbaik dalam presentasi. Agar pada saat selesai presentasi, Bapak dosen dapat memberikan saran dan kritik atau umpan balik kepada setiap kelompok agar setiap kelompok tahu juga bagian mana yang perlu untuk dibekali lagi. Dan buat teman-teman semua banyak juga hal positif yang kami dapat yaitu kerjasama yang baik walaupun belum semuanya. Saran dari kami agar semakin giat belajar dan juga aktif dalam memberikan pendapat. Dan juga untuk diri sendiri, semoga apa yang kami dapat selama perkuliahan ini dapat kami Kritik dan saran kepada teman-teman yang saya perhatikan selama 14 kali pertemuan, banyak yang hanya memasuki ruangan Zoom tetapi tidak mengaktifkan kamera, apalagi memperhatikan dosen yang harusnya pada saat Zoom lebih diperhatikan apa yang dikatakan oleh dosen. B. Beberapa kritik dan saran kepada dosen, khususnya lingkungan hidup. Bapak dosen lingkungan hidup merupakan satu-satunya dosen yang saya perhatikan sangat rajin mengajar dan merupakan dosen yang dapat memicu meningkatkan minat belajar mahasiswa. C. Untuk saya sendiri harus lebih memperhatikan lagi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dosen. Sekian dari saya, terima kasih.